Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizaldia Al-Haddad dari kelas A2 Manajemen kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan peranan manajemen, latar belakang sejarah manajemen, fungsi dan proses manajemen, ciri-ciri manajemen profesional, keterampilan manajemen yang dibutuhkan. Pengertian dan peranan manajemen. Secara singkat, manajemen memiliki arti mengatur. Dalam kata lain, manajemen adalah sebuah individu atau kelompok yang menjalankan suatu organisasi. Di dalamnya melakukan fungsi manajemen yaitu planning, organizing, executing, dan controlling untuk mencapai tujuan. Peran manajemen terbagi menjadi 3 yaitu peran interpersonal, peran informasi, dan peran pengambilan keputusan. Fungsi dan proses manajemen. Fungsi manajemen bagi organisasi mencakup 4 hal, yaitu yang sering disebut POAK: planning, organizing, executing, dan controlling. Planning, fungsi perencanaan. Planning adalah perencanaan suatu perusahaan yang mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, organizing atau fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, executing atau directing atau pengarahan. Fungsi pengarahan adalah upaya menciptakan suasana kerja dinamis agar kerjanya lebih efektif dan dinamis dan efisien. Yang ketiga, controlling atau pengendalian. Fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja agar dapat bekerja dengan baik. Ciri-ciri manajer profesional. Yang pertama, pemimpin lambang atau figurehead, pemimpin leader, 3 penghubung, 4 pemantau, 5 penyebar, 6 juru bicara, 7 wirausaha, 8 pengendali gangguan, 9 pengoleksian sumber daya, 10 perunding. Keterampilan manajemen yang dibutuhkan. Beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang manajemen adalah keterampilan konseptual, keterampilan komunikasi, keterampilan teknis, keterampilan manajemen waktu, keterampilan membuat keputusan, dan keterampilan kepemimpinan. Demikian dari penjelasan tentang pengantar bisnis mengenai manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Foni Indrastuti. Di sini saya akan membahas tentang organisasi. Pengertian organisasi adalah sekelompok orang 2 atau lebih yang dipersatukan secara formal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya mengenal organisasi. Secara garis besar, organisasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal. Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya. Organisasi informal. Keanggotaan organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar. Hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Untuk organisasi lini atau line organization merupakan bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahannya. Organisasi lini dan staff atau line and staff organization merupakan kombinasi dari organisasi lini, di mana atasannya bekerja sama dengan bawahannya. Organisasi fungsional atau functional organization merupakan bentuk organisasi yang menyusun atasan dan karyawannya yang memiliki bidang tugas secara jelas. Organisasi lini dan fungsional atau line and functional organization merupakan bentuk organisasi gabungan dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Organisasi lini, fungsional, dan staff atau line and functional and staff organization merupakan bentuk gabungan dari organisasi lini, organisasi fungsional, dan organisasi staff. Organisasi komite atau commit organization. Tiap tugas dikerjakan bersama-sama atau secara kolektif. Prinsip-prinsip organisasi. Prinsip perumusan tujuan. Sebelum suatu organisasi atau lembaga atau badan yang didirikan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat tujuan. Tujuan yang dibuat harus sangatlah jelas, karena tujuan tersebutlah yang akan dilakukan oleh
organisasi tersebut. Prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja, kita harus melakukan pembagian kerja atau tugas atau unit untuk menghindari kemungkinan adanya penumpukan pekerjaan dan terjadinya kelalaian pekerjaan pada suatu unit kerja organisasi. Prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Suatu unit harus diberikan kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Prinsip tingkat pengawasan. Suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan harus kita pastikan selalu menjalankan dan melaksanakan sistem pengawasan. Karena jika sistem pengawasan tidak mungkin sebuah organisasi dapat mencapai tujuan dengan maksimal. Prinsip kesatuan perintah. Seorang bawahan biasanya mempunyai atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban pekerjaan kita. Prinsip koordinasi. Untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada tujuan organisasi. Sebab keberhasilan dan kegagalan organisasi. Sebab keberhasilan dan kegagalan organisasi dapat ditinjau dari beberapa faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Faktor ekstern, faktor yang berasal dari luar yang kerap kali ikut mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai manajemen dan organisasi. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.